Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rindang Alfia, dosen pada program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Saya menjadi bagian dari Fakultas Teknik Universitas Jember sebagai dosen sejak 1 September 2018. Sebagai dosen, saya diamanahi untuk mengampu beberapa mata kuliah wajib dan pilihan seperti dasar perencanaan dan perancangan, perencanaan kota, teknik analisa kuantitatif, infrastruktur wilayah dan kota, proses perencanaan, perencanaan wilayah, metode analisis perencanaan desa, dan juga studio perencanaan 2 dan 3. Video pembelajaran ini dibuat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu materi dari pembelajaran di mata kuliah Infrastruktur Wilayah dan Kota dengan kode TKW 1204. Mata kuliah Infrastruktur Wilayah dan Kota merupakan mata kuliah wajib Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota yang dapat ditempuh pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai peran infrastruktur terhadap manajemen wilayah dan kota. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, yaitu mampu menerapkan pemikiran dan konsep logis, kritis, analitis, dan juga sistematis dalam penyelesaian masalah di bidang PWK. CPL 2, yaitu mampu menganalisis prinsip perencanaan, kebijakan, teknologi, dan pengetahuan yang relevan dalam bidang PWK serta pembangunan berkelanjutan, serta CPL 3, yaitu mampu menerapkan proses, metode, hingga konsep kebijakan perencanaan dengan pendekatan pembangunan dan pertanian berkelanjutan secara sistematis dan aktual. Adapun materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini mengenai pengertian dasar infrastruktur, peran infrastruktur sebagai tools perencanaan kota, penyediaan infrastruktur air bersih, infrastruktur persampahan, infrastruktur limbah, infrastruktur telekomunikasi dan energi, infrastruktur transportasi, dan konsep Sustainable Infrastructure Development dalam mendukung pengembangan wilayah dan kota. Referensi yang dipakai pada mata kuliah ini yaitu buku terkait manajemen infrastruktur oleh Robert Cicoduetti dan juga buku-buku terkait green infrastruktur serta artikel ilmiah dan jurnal internasional yang relevan. Sistem perkuliahan pada mata kuliah ini menerapkan sistem campuran yaitu hybrid yang meliputi metode luring yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka di ruang kelas, metode daring atau sinkronus yang menggunakan media Zoom meeting untuk interaksi langsung, serta asinkronus yang itu memanfaatkan MMP Universitas Jember yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Platform MMP ini menyediakan berbagai fitur termasuk layanan untuk berbagi file, dokumen, video, serta fasilitas untuk pembuatan dan pengumpulan tugas, forum diskusi, serta menu kuis. Selain itu, platform online lain juga dapat digunakan untuk pelaksanaan kuis atau pengumpulan tugas. Mata kuliah ini menerapkan metode pengajaran yang berfokus pada mahasiswa atau student-centered learning melalui pendekatan penyampaian materi, interaksi, dan juga penilaian. Pendekatan ini menekankan pada mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya bertindak sebagai penerima informasi pasif, melainkan juga terlibat aktif dalam penyampaian materi, serta interaksi dengan dosen dan juga proses evaluasi hasil belajar. Penyampaian materi kuliah ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi yang interaktif. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa terlibat secara aktif dalam menguasai topik-topik yang diatur dalam rencana pembelajaran semester. Model student-centered learning ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek atau pusat pembelajaran, sementara dosen sebagai fasilitator. Untuk komunikasi di luar jam kelas, interaksi juga memanfaatkan platform daring seperti MMP dari Universitas Jember serta grup WhatsApp atau Telegram. Penilaian atau assessment tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil akhir dari belajar, tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik yang esensial dalam membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya
untuk berpikir kritis dan juga analitis. Bentuk-bentuk penilaian meliputi kuis, tugas, studi kasus yang semuanya dirancang relevan dengan kondisi nyata dan merangsang pembelajaran secara mandiri. Penilaian dilakukan melalui beberapa metode, yaitu diskusi dengan persentase 15%, lalu review jurnal dengan persentase 20%, presentasi dengan persentase 20%, serta tugas besar dengan persentase 20%. Presentasi penilaian ini disepakati oleh dosen dan mahasiswa dalam pertemuan perkuliahan minggu pertama dalam bentuk kontrak perkuliahan. Selanjutnya, silahkan menyimak video pembelajaran tentang salah satu materi pada mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu ini dengan saya di pertemuan ketiga di mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota. Sebelumnya silahkan dipimpin berdoa dulu seperti biasanya. Salah satu dipimpin berdoa, Mas Indra ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, Bapak ingin kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa oleh Bapak dicukupan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas apa saja? Iya. Yang syukur. Bisa. Konsep dan dasar-dasar terkait infrastruktur khususnya di Indonesia, gitu ya. Oke, minggu ini kita membahas lanjutannya, yaitu terkait infrastruktur berkelanjutan. Nanti teman-teman bisa memperhatikan dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya saja, ya. Nah, di pertemuan kali ini diharapkan nanti teman-teman mahasiswa bisa memahami prinsip-prinsip terkait perencanaan, kebijakan, teknologi, dan pengetahuan khususnya terkait infrastruktur dan infrastruktur berkelanjutan. Nanti kita akan membahas juga terkait studi kasus untuk bagaimanakah penerapan infrastruktur berkelanjutan itu di Indonesia. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke pemahaman atau pengertian terkait apa itu sustainability, mungkin salah satu bisa menyampaikan kira-kira sustainability itu seperti apa sih gitu. Silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Indonesia itu dengan mekanisme 5 Jadi apa itu sustainability atau berkelanjutan? Sustainability atau berkelanjutan itu sendiri merupakan cara atau langkah di mana hal ini dapat berlanjut ke depannya tanpa tampilnya tanpa hambatan. Oke, itu menurut Mas Indra ya, apa sih sustainability atau berkelanjutan itu? Terima kasih jawabannya. Kalau bisa kita simpulkan sebenarnya tadi juga mirip-mirip lah jawabannya dengan arti secara harfiah dari sustainability itu sendiri. Kalau di dalam infrastruktur, mungkin teman-teman masih ingat ya, infrastruktur itu adalah sebuah sistem. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang sustainability, ini kita berbicara terkait sistem, ya, baik itu ekosistem, ekonomi ataupun sosial. Karena kalau kita berbicara tentang keberlanjutan, ada 3 aspek utamanya, yaitu Ekosistem, lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Nah, di dalam aspek infrastruktur berkelanjutan itu, 3 aspek ini tuh juga sangat penting menjadi pilar utamanya, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sustainability, ini adalah upaya untuk mempertahankan diri dan berfungsi secara efektif dari 3 pilar itu, gitu ya. Sehingga nanti apa yang kita buat atau apa yang kita susun melalui proyek-proyek infrastruktur itu bisa bertahan lebih lama, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut lagi, komponen-komponen dari sustainability itu sendiri. Mungkin dari sisi sini sudah, yang dari sisi sini. Ya, ada beberapa pilar pembangunan berkelanjutan, 3 komponen sustainability. Apa itu? Tadi sudah kita mention. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Justina S2 sama dengan Mahir 07. Untuk komponen dari sustainability itu sendiri ada ekosistem, ekonomi, dan sosial. Ekosistem, ekonomi, dan sosial, atau lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, 3 aspek ini atau 3 komponen ini memang harus
terpenuhi dalam dalam mewujudkan infrastruktur berkelanjutan itu. Kalau infrastruktur yang konvensional itu mungkin tidak memperhatikan salah satunya. Tapi kalau kita berbicara tentang berkelanjutan, 3 komponen ini wajib dipenuhi, gitu ya. Nah, apa saja sebenarnya yang perlu ada dalam aspek lingkungan, gitu ya? Lalu yang lingkungan itu terkait kelestarian alam, gitu ya. Lalu pengurangan emisi, seperti itu. Untuk sosial itu kita fokus pada keadilan sosial dan juga partisipasi masyarakat dan kelembagaan. Jadi kita melibatkan masyarakat dalam setiap pemenuhan kebutuhan infrastruktur itu. Yang ketiga adalah ekonomi. Di sini memang sih kita membuat infrastruktur itu kan salah satu fungsi utamanya adalah meningkatkan perekonomian. Ya, kalau di sini ditekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga merata. Diharapkan semua masyarakatnya itu bisa sejahtera. Nah, sekarang kalau kita berbicara 3 pilar ini, ada satu tambahan pilar lagi untuk pembangunan berkelanjutan itu. Itu. Kira-kira apa? Silakan Mas Rizal. Izin menjawab ini, perkenalkan saya Rizal dengan harapan setahu saya kalau tidak salah pilar kelembagaan atau politik. Oke, mungkin bisa lebih keras suaranya. Nah, pilar kelembagaan ya, pilar kelembagaan. Nah, betul sekali, dari 3 prinsip utama tadi berkembang lagi sekarang ada namanya pilar atau prinsip utama kelembagaan. Jadi diharapkan setelah atau before ya, sebelum perencanaan, saat prosesnya dan setelahnya itu semua diatur dengan tata kelola yang baik. Gitu ya, jadi before sampai afternya itu bisa diatur melalui tata kelola serta regulasi yang baik, sehingga bukan hanya berbicara aspek fisiknya saja tapi juga kelembagaannya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah jelas ya? Jelas. Lanjut lagi. Apa itu infrastruktur yang berkelanjutan? Nah, di sini kalau kita berbicara definisi secara harfiahnya gitu ya, tadi sudah dibahas bahwa infrastruktur berkelanjutan adalah sistem atau aset fisik gitu yang direncanakan dan tentunya memenuhi 3 pilar berkelanjutan itu. Nah, tujuannya adalah kalau infrastruktur itu memang kan untuk melayani masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat yang mulai dari jalan, jembatan, drainase, air bersih dan sebagainya itu kan untuk kebutuhan masyarakat. Tapi ada sustainable-nya. Sustainable itu yaitu melindungi sumber daya alam dan juga meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan. Jadi jangan dilupakan kalau mungkin Anda nanti menjadi rumahku kepentingan, jangan lupa aspek perlindungan terhadap sumber daya alam. Contohnya juga dalam setiap regulasi tata ruang itu kan juga dibahas terkait aspek perlindungan terhadap sumber daya alam. Gitu ya. Lanjut lagi, sebenarnya kalau kita berbicara sejarahnya gitu, kita awal konsep dari pembangunan berkelanjutan itu, ini lebih rinci ke infrastruktur berkelanjutan, itu dimulai sejak revolusi industri, di mana saat itu ditanamkan benih-benih pemikiran terkait hubungan gitu ya antara aktivitas manusia dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya muncul gerakan konservasi yang bertujuan untuk melindungi alam dan juga satwa liar. Itu ada di gerakan konservasi di abad ke-19. Lanjut lagi pada era modern, di sini ada peningkatan kesadaran dan regulasi. Kalau tadi kan benih-benihnya gitu ya, awal-awalnya orang-orang sudah mulai berpikir tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang di sini sudah mulai peningkatan, ada regulasi gitu ya. Selanjutnya di abad 21, akselerasi dan inovasi. Nah, ini mulai berkembang teknologi, lalu ada keterlibatan swasta gitu ya, melalui program-program untuk pemenuhan kebutuhan terhadap infrastruktur berkelanjutan itu sendiri. Nah, kenapa sih sebenarnya infrastruktur berkelanjutan itu penting gitu? Ya, itu karena ada
kalau kita menggunakan konsep dari infrastruktur berkelanjutan, itu ada aspek ketahanan dari infrastruktur itu sendiri. Karena kita berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan fisik dan juga aspek lingkungan. Selanjutnya, efisiensi. Di sini berusaha untuk mengurangi biaya operasional jangka panjang. Ini menurut Anda maksudnya bagaimana? Kok bisa mengurangi biaya operasional jangka panjang kalau kita menerapkan infrastruktur berkelanjutan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kenapa kok kalau kita menggunakan infrastruktur berkelanjutan itu justru operasional jangka panjangnya lebih baik atau berkurang? Karena silakan Mas Indra. Kenapa adanya efisiensi dapat mengurangi biaya operasional jangka panjangnya? Karena dengan kita menerapkan infrastruktur berkelanjutan ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita akan lebih dalam tanda kutip mengefisiensikan atau menghemat dari energi, terus kebutuhan air, lingkungan dan sumber daya alam dengan biaya-biaya yang sudah ada dari sebelumnya itu yang membengkak dan itu membengkak bisa dikurangi dengan adanya efisiensi dari infrastruktur itu. Oke, betul sekali ya. Jadi di awal memang biayanya itu mahal. Seperti kita misalnya mau pakai solar panel, itu kan biaya awalnya mahal. Tapi secara berkelanjutan itu lebih murah daripada kita membayar listrik yang konvensional. Begitu ya. Mungkin ada yang sudah pakai solar panel di rumahnya. Atau alat apa di rumah Anda yang sudah menggunakan alat-alat yang istilahnya ramah lingkungan? Belum ada. Jadi semuanya tidak ramah lingkungan. Menuju ramah lingkungan. Oke. Selanjutnya adalah terkait kualitas hidup. Kalau kita menggunakan infrastruktur berkelanjutan itu diharapkan kualitas hidup masyarakatnya itu lebih meningkat karena tadi ada aspek ekonomi yang seimbang dengan lingkungan. Nah, ini lanjutannya lagi ada pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tadi. Nah, kira-kira nih tantangan apa yang mungkin terjadi dalam pewujudan dari infrastruktur berkelanjutan itu sendiri? Yang pertama adalah pastinya biaya. Ya, tadi saya sampaikan biaya awal dalam membangun infrastruktur berkelanjutan itu sangat tinggi, sehingga mungkin jarang orang-orang atau wilayah-wilayah yang memang 100% menggunakan infrastruktur berkelanjutan. Yang kedua, teknologi. Belum semua teknologi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur berkelanjutan itu tersedia secara luas, gitu ya, dan terjangkau. Yang ketiga, kebijakan. Nah, belum ada kebijakan yang memang khusus mendukung itu. Jadi itu hanya sebagian itu seperti diikutsertakan dalam kebijakan lain. Ya memang khusus ada regulasi, ada sanksi itu masih belum ada. Yang keempat, keterampilan. Memang membutuhkan tenaga kerja yang terampil untuk merepresentasikan atau untuk mengaplikasikan dari infrastruktur berkelanjutan itu. Dan di Indonesia mungkin hanya beberapa saja ya, tidak semua ahli itu memang mengarah ke infrastruktur yang berkelanjutan. Di Indonesia itu studi kasus atau penerapannya seperti apa sih infrastruktur berkelanjutan itu? Mungkin ada yang bisa bercerita di kota saya mulai ada apa gitu ya untuk penerapan infrastruktur berkelanjutan. Ya ada. Oke, Mas Rizal. Sebenarnya pertama saya bisa masyarakat sebenarnya bukan di kota saya sendiri, saya pernah melihatnya. Jadi di Kabupaten Cijendil Pratang, Sigra di Sulawesi Selatan, dan di Kabupaten Jeriponto itu sudah menerapkan infrastruktur berkelanjutan berupa kincir angin yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di sana. Oke, kincir angin ya. Oke, mungkin itu skalanya satu. Kalau saya sendiri satu kabupaten. Satu kabupaten. Oke, kincir angin yang besar itu ya. Berarti pembangkit listrik tenaga kayu.
Oke. Nah, itu contohnya ya untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Atau mungkin dalam skala kecil, biasanya di desa-desa di Indonesia itu ada yang memanfaatkan aliran air sungai untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Nah, pernah lihat nggak kincir air yang skala kecil hanya untuk satu desa saja? Nah, itu saya pernah meneliti itu juga, yang berkaitan juga dengan partisipasi masyarakat. Makanya tadi aspek kelembagaan itu sangat penting. Ya itu tadi pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga angin. Termasuk juga kalau di sekitar kita ada lampu penerangan jalan. Ya, lampu penerangan jalannya itu kan sudah mulai pakai solar panel. Nah, itu yang skala kecil-kecil gitu. Jadi itu mungkin nanti bisa diterapkan. Nah, kalau skala lebih besar, mungkin Anda pernah dengar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Ya, itu ada beberapa konsep infrastruktur berkelanjutan yang diterapkan di situ. Contohnya apa kira-kira? Yang pernah Anda dengar di berita kayak gitu. Di IKN menerapkan infrastruktur yang berkelanjutan, penggunaan solar cell, lalu terkait transportasi. Gimana Mas Ol? Menggunakan bahan bakar listrik. Menggunakan bahan bakar listrik. Oke, terus? Sudah. Nah, ada beberapa konsep infrastruktur berkelanjutan yang diterapkan di sana. Dasarnya adalah tadi kan sudah dirangkum ya, ada PSA 5, lalu Sustainable Development Goals, sebagai framework, dan juga prinsip-prinsip dari G20 itu yang diterapkan melalui standar-standar pendekatan infrastruktur berkelanjutan itu sendiri, sehingga nanti bisa membantu untuk optimalisasi aset infrastruktur itu. Nah, kalau di IKN itu ada 3 konsep utama, yaitu Forest City, Sponge City, dan juga Smart City. Nah, 3 konsep utama ini pastinya juga menerapkan upaya-upaya berkelanjutan mulai dari arsitekturnya, infrastrukturnya, serta pemenuhan kebutuhan untuk masyarakatnya. Nah, di sini diharapkan indikator-indikator dari infrastruktur berkelanjutan itu bisa diterapkan. Mulai dari apa? Perjalanan dengan transportasi umum, penggantian ruang hijau untuk di setiap bangunan gitu ya. Lalu juga pastinya ada KDB, KLB yang ditetapkan di situ. Lalu net zero emission. Lalu penghuni bisa mengakses ruang hijau dalam waktu 10 menit minimal setiap hari, dan juga daur ulang sampah. Nah, ini diterapkan di IKN. Yang mungkin nanti juga bisa diterapkan di kota Anda. Yang mungkin sering terdengar itu yang Smart City ya. Forest City jarang, apalagi yang Sponge City. Sponge City itu kota dengan sistem air yang menggabungkan arsitektur desain perkotaan. Jadi kota itu berusaha untuk bisa menyerap air lebih banyak. Jadi harus banyak apanya? Ruang terbuka hijau gitu. Itu nanti bisa jadi ide-ide penelitian Anda yang belum skripsi nih. Mungkin ada selain Smart City, coba Sponge City gimana desain-desain untuk kota-kota yang tepat untuk itu, atau Forest City. Forest City ini bukan berarti kita hidup di hutan ya, tapi kita berusaha untuk menciptakan kota itu banyak tanaman sehingga bisa menghasilkan oksigen lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, tindakan prioritas apa yang dibuat oleh pemerintah? Tentunya ada indikasi program. Kalau Anda membuat dokumen tata ruang kan ada indikasi program ya. Setiap tahun itu harus ngapain gitu ya. Finalisasi rencana, lalu tata kelola infrastruktur, sampai pada nanti ada kerjasama dan kolaborasi. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah ya bisa dipahami. Berarti langsung bisa kuis. Kuisnya sebelum nanti kita simpulkan, atau kita simpulkan dulu apa yang Anda pahami dari konsep infrastruktur berkelanjutan. Bahwa infrastruktur berkelanjutan itu ada berapa pilar?
Ekonomi, sosial, dan ada satu pilar tambahan lagi, diharapkan semua wilayah di Indonesia nanti menerapkan itu melalui kebijakan dan regulasi. Itu ya. Oke, mungkin bisa di-scan dulu. Bisa di-scan? Oke, krisis. Oke, jadi itu sebenarnya kuisnya adalah rangkuman dari pertemuan kita hari ini, gitu. Jadi nanti kalau misalnya minggu depan saya tanya lagi terkait infrastruktur berkelanjutan, saya harap Anda masih mengingat ya apa yang kita bahas hari ini. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan membahas terkait infrastruktur air bersih berkelanjutan. Dan nanti kita akan bahas terkait itu, dan juga mungkin ada tugas kecil yang mengharuskan Anda untuk membuat kelompok terkait pembahasan air bersih berkelanjutan. Nah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat, dan saya mengundang saudara-saudara semua untuk aktif menyimak, memperhatikan, serta memberikan saran dan masukan terkait materi yang saya sampaikan. Demikian saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.